Seperti yang dikatakan oleh Kim Pan-gon, saudara-saudara, kalau Malaysia menghadapi Kirgistan di Stadium Nasional Bukit Jalil, ya secara atmosfer akan bagus, secara semangat pemain akan semangat karena itu adalah rumahnya Malaysia, rumahnya Harimau Malaya. Tetapi ya saya nggak tahu kan, secara teknis kita lihat kemarin pertandingan waktu di Pesta Bola Merdeka kan rumputnya saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin teman-teman di Malaysia bisa memberi tahu saya apa yang sebenarnya terjadi dengan... Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita perbincangkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, di negara-negara jiran, di negara-negara seputaran kita ini, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, mana lagi? Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, akan kita cakap, akan kita bacotin secara fair, sportif, jujur, adil, tanpa provokasi, tanpa menjelek-jelekan, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Harimau Malaya, tim nasional Malaysia yang akan menghadapi Kirgistan dan China Taipei, Taiwan. Nah, pada dua pertandingan awal. Kemarin kita sudah bicara tentang Indonesia melawan Irak dan Filipina. Sekarang kita bicara tentang Malaysia yang akan menghadapi Kirgistan di Stadium Nasional Bukit Jalil tanggal 16 kalau nggak salah, 16 November. Kemudian setelah itu akan away ke tanggal 21 November itu ke China Taipei, ke Kaesong. Kaesong atau mana gitu. Nah, pokoknya disitulah. Nah, ini kita akan melihat lawan Malaysia ini seperti apa. Kekuatan Kirgistan yang peringkatnya lebih bagus dari Malaysia ini seperti apa. Dan kekuatan Taiwan, China Taipei yang peringkatnya di bawah Malaysia ini seperti apa. Dan apakah Malaysia bisa mendapatkan poin dari dua pertandingan itu atau tidak. Nah, itu akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, begini saudara-saudara, FIFA Matchday bulan apa ini? Bulan November ini akan kembali dimulai tanggal 16, kemudian ada lagi tanggal 21 November 2023 dengan pertandingan kalau di Asia, saudara-saudara, itu ada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di fase grup. Nah, fase grup di babak utama di putaran kedua ya, putaran kedua atau putaran ketiga? Putaran kedua kayaknya, saudara-saudara. Ah, ini ada, kalau nggak salah itu ada berapa ya? Ada banyak grup lah. Ada banyak grup di Asia ini yang dibagi ke dalam kalau nggak salah itu ada 10 grup. 10 grup atau 9 grup, saudara-saudara. Ada 9 grup A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, grup I, setiap grup berisi 4 tim. Kemarin kita sudah bicara di grup F yang berisi Indonesia, Irak, Vietnam, dan Filipina. Nah, sekarang kita akan bicara di grupnya Malaysia itu di grup D, saudara-saudara. Di grup D, di situ ada Oman, ada Kirgistan, ada Malaysia, dan ada China Taipei. China Taipei adalah tim yang lolos dari putaran pertama, dari playoff. Sementara Oman, Kirgistan, dan Malaysia itu menempati langsung ke situ. Oman sebagai unggulan pertama karena dia masuk di pot 1. Kemudian Kirgistan unggulan kedua karena dia masuk di pot 2. Dan Malaysia di pot ketiga. Sementara Taiwan itu di pot yang dari fase kualifikasi. Sama dengan Indonesia ketika melawan Brunei. Sementara China Taipei ini lolos ke fase grup setelah mengalahkan, kalau nggak salah, Timor Leste, saudara-saudara. Skornya cukup mencolok 7-0. Jadi mereka menang 4-0, kemudian menang lagi 3-0. Dan kemudian ini mereka akan tergabung di grup D. Di grup D bersama Oman, Kirgistan, dan Malaysia. Ini grup yang
ya menurut saya menarik persaingannya akan ketat dan peluang ada di Oman, Kirgistan dan Malaysia. Pertandingan pertama, saudara-saudara, Malaysia akan main di home di Stadium Nasional Bukit Jalil menghadapi Kirgistan. Nah, ini sudah bisa dipastikan, saudara-saudara, sudah bisa dipastikan di Stadium Nasional Bukit Jalil, walaupun kemarin sempat ada kebimbangan, keraguan-raguan, ketidakpastian apakah Malaysia akan berhome base di Stadium Nasional Bukit Jalil atau tidak. Karena begini, walaupun sudah melakukan renovasi, sudah melakukan perbaikan, sudah melakukan pemasangan rumput dengan rumput jenis pokoknya rumput yang bagus katanya begitu. Yang kalau nggak salah impor dari Eropa, dari Jerman kalau nggak salah, Zoya atau apa gitu rumputnya. Itu ternyata ketika hasilnya dilihat pada Pesta Bola Merdeka, itu kan Padang itu lapangan, rumput di Stadium Nasional Bukit Jalil itu jelek sekali, saudara-saudara. Ini saya harus fair mengatakan seperti itu. Karena dalam tayangan di televisi itu terlihat tanahnya, pasirnya itu keluar. Coklat-coklat itu ketika pemain menendang bola, kemudian sepatunya, poolnya itu kena rumput, itu tanahnya terangkat. Nah, ini kan jelek sekali, saudara-saudara. Ini jelek sekali dan itu menimbulkan keraguan apakah Stadium Nasional Bukit Jalil itu bisa digunakan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi ternyata kemarin sudah ada kepastian setelah Kim Pan-gon sendiri berharap FAM dan pengelola stadion, kemudian di kementerian pemerintah di Malaysia untuk mengizinkan itu untuk melakukan perbaikan. Sebenarnya saudara-saudara, kalau supaya rumput itu tidak tercabut, itu sebenarnya bisa melakukan yang namanya dijahit, istilahnya pitch stretching. Nah, itu ada mesinnya. Itu dilakukan di stadion-stadion di Indonesia kemarin sebelum Piala Dunia U20 yang batal. Jadi stadion seperti Gelora Bung Karno, kemudian Kapten Iwayan Dipta, kemudian Manahan, Gelora Bung Tomo yang sekarang akan dipakai untuk Piala Dunia U17 itu juga menggunakan itu pitch stretching. Rumput menjahit rumput. Itu ada mesinnya dan itu umum dipakai di Eropa. Jadi itu kalau menggunakan itu adalah jadi kombinasi antara rumput murni dengan sintetik. Jadi rumput sintetik ditanam ke dalam di antara rumput-rumput murni. Itu nanti akan memperkuat rumput dan tanahnya tidak tercabut. Itu saran saya kepada Stadium Nasional Bukit Jalil itu bisa menggunakan itu. Ya memang alatnya mahal, tetapi itu nanti akan punya efek yang sangat panjang dan sangat bagus, saudara-saudara. Dari kepastian Stadium Nasional Bukit Jalil akan benar-benar digunakan untuk pertandingan home menjamu Kirgistan, saudara-saudara, kita juga harus melihat kualitas Kirgistan itu seperti apa. Sepak bola Kirgistan itu seperti apa. Wah, ini Kirgistan ini bukan tim yang kaleng-kaleng. Kalau istilahnya di Konoha itu begitu. Bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata oleh pemain-pemain Malaysia. Apalagi kita lihat kemarin Malaysia baru saja mendapatkan pelajaran berharga dari India dan dari Tajikistan. Waktu melawan India, kalau itu ada video asisten referee, bisa jadi Malaysia kalah, saudara-saudara. Karena penaltinya si Arif Aiman atau Faisal Halim ya. Itu penalti, kemudian ada, itu sebenarnya debatable. Kemudian golnya India itu sudah masuk ke gawang. Jadi itu debatable. Kalau ada VAR, ada video asisten referee, bisa saja Malaysia kalah. Dan terbukti waktu melawan Tajikistan kan Malaysia juga kalah. Kalah dengan skor yang cukup mencolok. Dan itu membuktikan memang Malaysia punya banyak masalah, harus diselesaikan ketika sebelum pertandingan melawan Kirgistan. Apalagi Kirgistan ini, saudara-saudara, adalah lawan yang sangat bagus. Saya harus mengatakan itu. Secara peringkat, ini peringkat kan, lagi-lagi kalau Malaysia kan selalu berkaca pada peringkat. Secara peringkat, Kirgistan jauh di atas Malaysia. Malaysia 137, sementara Kirgistan itu kalau nggak salah 97. Walaupun catatan saya, Kirgistan itu dalam beberapa pertandingan di tahun 2023 ini, saudara-saudara, di FIFA Matchday maupun di pertandingan turnamen regional di Asia Tengah itu mencatatkan hasil yang tidak terlalu bagus. Jadi mereka itu hanya menang 2 kali, saudara-saudara, sepanjang 2023 ini. Kemudian seri sekali dan sisanya ada 5 pertandingan dengan kalah.
Bahkan 2 pertandingan terakhir ini, FIFA Matchday terakhir ini di edisi Oktober itu, mereka dikalahkan Bahrain dan dikalahkan Filipina. Nah, dikalahkan Filipina. Itu artinya peluang Malaysia untuk mengalahkan Kyrgyzstan ada, saudara-saudara. Walaupun secara peringkat jauh sekali, secara kualitas juga cukup baguslah, saudara-saudara. Saudara-saudara, Kyrgyzstan ini dilatih oleh pelatih dari Slovakia. Slovakia dari negaranya Marek Hamšík. Negaranya Marek. Jadi si namanya Stefan Tarkovic. Stefan Tarkovic ini dulu pernah menjadi pelatih tim nasional Slovakia juga. Di tim nasional senior Slovakia maupun tim nasional Slovakia U19. Dia dibantu oleh beberapa asisten pelatih yang dari lokal Kyrgyzstan. Juga ada yang dari Brasil, si Sandro da Silva Mendoza. Itu kemudian ada lokal, banyaklah pelatih. Dan dia diperkuat oleh dan Stefan Tarkovic ini baru, saudara-saudara. Pelatihnya baru, belum lama. Kalau nggak salah itu bulan April atau Mei ya, pokoknya belum lama. Sebelumnya dia menggantikan Alexander Krestinin itu dari Rusia yang berhenti setelah 61 pertandingan. Nah, cukup lama. Dan di Tajikistan Kyrgyzstan ini, saudara-saudara, mereka diperkuat banyak sekali pemain abroad. Jadi pemain tulang punggung, backbone-nya Kyrgyzstan ini adalah kombinasi antara pemain abroad yang main di luar negeri dengan pemain-pemain dari lokal Kyrgyzstan. Nah, ada yang main di Kazakhstan, ada yang main di Rusia seperti Anton Kochenkov itu main di Arsenal Tuzla, kemudian Eslan Takotayev itu main di Kazakhstan. Kemudian ada lagi Valerin Kichin itu main di Yenisei Krasnoyarsk itu di Rusia. Kemudian ada lagi Dinamo Makhatchkala di Rusia, itu si Ebor Atabayev. Kemudian ada Neman Grondo, klubnya itu namanya Neman Grondo itu di Belarusia, itu si Ali Mardon Sukulkov. Kemudian ada banyak, ada juga yang main di Kelantan, saudara-saudara. Kelantan United, kalau nggak salah itu Ernest Batirkanov. Itu juga dia main di situ. Ada lagi yang main di Galatasaray, situ si Beknas Almazbekov. Galatasaray, kayaknya itu Galatasaray U23 atau U19. Itu. Kemudian banyak, saudara-saudara. Ada juga yang di Hanoi FC di Vietnam itu si Mirlan Muzayev. Ini adalah beberapa pemain Kyrgyzstan yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain dari abroad dan pemain-pemain lokal, saudara-saudara. Cara bermain Kyrgyzstan ini ya sebenarnya kalau menurut saya sih tidak terlalu istimewa. Walaupun bisa jadi mengejutkan. Karena secara peringkat mereka bagus. Tetapi secara permainan di lapangan itu, kalau saudara-saudara tahu kemarin pertandingan melawan Tajikistan, kurang lebihnya gaya main mereka seperti itu. Tidak sebagus Uzbekistan memang. Kalau Uzbekistan saya akui bagus sekali. Bagus sekali secara organisasi mereka bagus, secara disiplin mereka bagus, secara pertahanan mereka kuat, secara serangan mereka tajam. Secara kelincahan pemain, organisasinya bagus semuanya. Tetapi Kyrgyzstan itu tidak sebagus Uzbekistan. Mungkin lebih mirip seperti Tajikistan, saudara-saudara. Lebih mirip Tajikistan, mungkin 11-12. Kalau melawan Tajikistan ya kira-kira imbang lah. Kurang lebihnya main seperti Tajikistan seperti itu kalau kemarin sudah lihat. Mereka serangan baliknya cepat, kemudian organisasinya juga lumayan, strukturnya juga tersusun dengan rapi, kemudian taktiknya mereka juga bagus. Mereka akan mengincar titik lemah Malaysia, yaitu di pemain sayap, di Faisal Halim dan Arif Aiman. Ketika terlalu sering maju, itu akan ada celah di situ. Itu kemungkinan akan dimanfaatkan oleh Kyrgyzstan. Saya merasa ya chance-nya, peluangnya 50-50 lah. Kita nggak bisa bilang Malaysia bisa mengalahkan Kyrgyzstan. Tetapi kita juga nggak bisa bilang Malaysia akan kalah dari Kyrgyzstan. Kemungkinan chance-nya Malaysia menang bisa besar, kemungkinan kalah juga ada, kemungkinan draw, kemungkinan seri juga ada, karena
cara bermain Kirgistan ya kurang lebihnya hampir sama dengan Tajikistan lah. Kan kemarin Malaysia kalah dengan Tajikistan kan? Nah, itu harus dijadikan evaluasi benar-benar. Harus dijadikan bahan perenungan. Nah, untuk dilihat apakah taktiknya masih bisa digunakan lagi untuk melawan Kirgistan atau tadi Kirgistan. Nah, lalu bagaimana dengan Cina Taipei? Taiwan. Nah, Chinese Taipei atau Taiwan. Republic of China. Nah, begitu katanya. Ah, itu bagaimana? Taiwan ini saudara-saudara secara kualitas itu ya sebenarnya tidak terlalu bagus juga, tidak terlalu istimewa saudara-saudara di bawah Malaysia. Secara peringkat mereka itu juga jauh sekali 152, sementara Malaysia 137. Itu secara peringkat jauh dan Indonesia sudah beberapa kali mengalahkan Taiwan di pertandingan level senior maupun di pertandingan level junior juga. Walaupun Indonesia juga pernah dikalahkan Taiwan. Nah, tetapi yang harus diwaspadai Taiwan ini adalah ini. Saya kasih tahu ya fakta. Fakta dalam beberapa pertandingan friendly match terakhir. Tahun lalu, saudara-saudara, Desember 2022 itu mereka mengalahkan Thailand, saudara-saudara. Thailand. Kemudian pada Juni tahun ini mereka bermain imbang dengan Thailand 2-2 di Kaohsiung. Kaohsiung itu di markasnya Taiwan, di markasnya Cina Taipei yang nanti juga akan dihadapi Malaysia di situ. Kemudian mereka juga sempat mengalahkan Filipina 3-2, saudara-saudara, di FIFA Matchday. Kemudian mengalahkan Filipina dan imbang dengan Filipina. Tetapi saudara-saudara, Taiwan ini juga pernah dikalahkan Singapura 1-3. Dan yang pada pertandingan terbaru itu mereka menang 4-0 dan 3-0 melawan Timor Leste. Jadi secara tradisi mereka itu sudah terbiasa bermain menghadapi tim dari Asia Tenggara, tim dari ASEAN. Mereka sudah tahu cara bermain tim-tim dari ASEAN secara keseluruhan. Buktinya mereka bisa mengalahkan Thailand walaupun sudah 6 bulan yang lalu mungkin. Tetapi kan itu juga bisa menjadi Malaysia harus hati-hati menghadapi Taiwan ini. Kalau tidak hati-hati bisa saja tergelincir. Bisa saja Malaysia kalah, saudara-saudara. Walaupun secara teori menang itu mungkin, kemungkinan besar menang, tetapi kalau melihat pengalaman Taiwan melawan tim-tim dari ASEAN ya, Malaysia harus hati-hati, saudara-saudara. Cina Taipei ini, Taiwan ini harus diwaspadai oleh Malaysia, saudara-saudara, karena dia punya komposisi pemain yang menurut saya sebenarnya cukup bagus lah, cukup ya bisa bersaing, kompetitif lah. Walaupun sekali lagi peringkat ranking FIFA itu tidak menggambarkan kenyataan di lapangan. Mereka dilatih oleh pelatih asal Inggris, Britania Raya, England, itu si Gary White. Gary White ini juga sangat berpengalaman, saudara. Dia pernah melatih di Tokyo Verdy, kemudian pernah juga melatih di Guam, di Bahama. Kemudian dia pernah menjadi technical directornya di Kedah Darul Aman. Dia juga pernah melatih Hong Kong, melatih klub dari Shanghai Shenxin dari Cina. Kemudian sejak 2023 ini menjadi pelatih di Cina Taipei, Taiwan. Kemudian saudara-saudara, Cina Taipei ini juga punya pemain-pemain yang cukup bagus menurut saya, walaupun tidak banyak, saudara. Kalau tim junior mereka itu kan kebanyakan adalah mahasiswa. Tim U23, U21, U20, U19 itu kebanyakan mahasiswa. Tetapi tim di senior ini mayoritas pemain-pemain profesional di Liga Taiwan yang memang kualitasnya tidak sebagus Liga Super Malaysia, tetapi lumayan lah. Mereka juga punya beberapa pemain yang abroad. Ada yang main di Jepang, di klubnya itu namanya Brukashima, itu klub di JFL kalau nggak salah, itu si Wang Suming, itu pemain di belakang. Kemudian ada lagi main di Qingdao Hainiu, itu di Cina, itu namanya Wang Chenming. Kemudian ada lagi yang main di Liaoning Shenzhen Urban, itu si Wu Yensu, midfield, gelandang. Itu adalah beberapa pemain bagus, selain juga pemain-pemain lokal seperti Chen Chao An. Itu juga pemain yang sangat berpengalaman, sangat bagus. Kemudian ada lagi Lee Chang Yun, itu juga pemain bagus. Kemudian Wen Chin Hao, itu juga pemain bagus. Jadi intinya Malaysia tidak boleh meremehkan Taiwan, karena Taiwan itu juga punya pemain sayap yang cepat. Mereka punya pokoknya organisasinya juga rapi. Kalau Malaysia terlalu meremehkan, menyepelekan, menganggap remeh Taiwan, itu bisa berbahaya, saudara-saudara.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang tim nasional Malaysia, tentang Harimau Malaya yang akan menghadapi 2 pertandingan. Pertama, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di fase grup menghadapi Kyrgyzstan dan Cina Taipei. Dua pertandingan yang sebenarnya cukup cukup bagus lah. Cukup bagus, cukup kompetitif. Malaysia akan menghadapi Kyrgyzstan, lawan yang berat. Sementara Cina Taipei ya bisa diatasi lah, bisa menang. Saya yakin kalau menghadapi Cina Taipei, Cina Taipei itu Taiwan itu Malaysia bisa menang. Bisa dia dapat poin lah, 3 poin. Nah, sementara Kyrgyzstan kita nggak tahu apakah Malaysia bisa menang atau hanya seri atau justru kalah. Walaupun bermain di stadium, kemungkinan besar bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil karena FAM dan Kementerian Sukan dan Belia Malaysia itu sudah memastikan pertandingan itu akan di Bukit Jalil sesuai dengan permintaan Kin Pangon yang memang berharap main di Bukit Jalil karena auranya, atmosfernya sebagai home, sebagai rumahnya Harimau Malaya memang sangat menakutkan bagi tim lawan, saudara-saudara. Nah, ini lawan yang berat pokoknya Kyrgyzstan ini. Bisa saja Malaysia menang, bisa imbang, bisa seri, bisa juga kalah. Karena kemarin waktu melawan India di Bukit Jalil, Malaysia menang. Tetapi setelah itu lawan Tajikistan, Malaysia kalah. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar saudara-saudara kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!